Sehari menjelang dimulainya kampanye pemilihan wali kota Medan tahun 2020, pada Sabtu 26 September 2020, calon wali kota Medan Ahyar Nasution akan melakukan kampanye door-to-door hingga dialog terbatas dengan para relawan dan massa pendukungnya. Sementara itu, calon wali kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution tidak melakukan kampanye karena akan ke Jakarta. Protokol dari daerah masing-masing. Calon wali kota Medan Ahyar Nasution masih menghadiri upacara sumpah jabatan dan pelantikan pejabat sementara 11 bupati dan wali kota se-Sumatera Utara di pendopo rumah dinas Gubernur Sumatera Utara pada Jumat sore, termasuk pelantikan pejabat sementara wali kota Medan. Rencananya, di hari pertama kampanye Pilkada Medan pada Sabtu 26 September 2020, Ahyar kampanye dari pintu ke pintu atau door-to-door mengunjungi masyarakat Medan. Ahyar dan pasangannya Salman Al-Farisi juga akan berdialog terbatas dengan para pendukung dan relawannya. Pasangan calon wali kota Medan nomor urut 1 ini juga akan menyusun jadwal kampanye webinar guna menyerap aspirasi masyarakat. Adalah hari pertama masa kampanye, kami akan melakukan kampanye secara door-to-door, menghadiri beberapa pertemuan dengan beberapa orang, kelompok masyarakat dalam keadaan terbatas, memenuhi protokol kesehatan COVID-19 di beberapa titik, baik saya maupun saudara Salman Al-Farisi. Bang, rencana kita kan ada kemarin program untuk webinar itu, Bang. Apakah memungkinkan untuk di minggu pertama ini, Bang? Nanti lihat situasinya, yang mana perlu webinar, mana yang perlu kita langsung bertemu bertatap muka dengan masyarakat dalam suasana terbatas. Sementara itu, sehari menjelang kampanye perdana, calon wali kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution melakukan ziarah ke makam pendiri kota Medan Guru Patimpus. Bobi juga bertemu dengan masyarakat di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai. Bobi mendengarkan aspirasi masyarakat yang ingin daerahnya tidak lagi kebanjiran. Di hari pertama kampanye, pada Sabtu, Bobi justru tidak akan berkampanye. Bobi dijadwalkan akan berangkat ke Jakarta. Agus Supratman, Medan, Sumatera Utara. Peraturan KPU atau PKPU nomor 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencana non-alam COVID-19 turut mengatur larangan kampanye tatap muka yang berpotensi memunculkan kerumunan massa. Bahkan di sejumlah daerah yang ikut menggelar pilkada serentak 2020 menyatakan komitmen tersebut lewat fakta integritas guna memastikan tidak terjadinya lonjakan kasus infeksi COVID-19 dan menerapkan protokol kesehatan sesuai koridor. Dan seberapa patuh kemudian aturan tersebut dijalankan, bagaimana pula juga pengawasan di lapangan serta langkah antisipatif agar ketakutan akan adanya muncul klaster pilkada serentak 2020 ini tidak terjadi. Bergabung sejumlah narasumber lewat sambungan Zoom dari luar studio. Yang pertama Ilham Saputra, pelaksana harian Ketua KPU. Selamat malam Bang Ilham. Selamat malam. Terima kasih Bang Ilham, sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, oke. Alhamdulillah. Kita ke hadiran juga Pak Pandu Riono, epidemiolog. Pak Pandu, selamat malam Pak Pandu, sehat-sehat ya Pak? Selamat malam. Ya, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Pandu sudah hadir. Dan juga kita akan berbincang dengan Hendra Prihadi, Cawalkot Semarang. Selamat malam Pak Hendi. Mas Ferdi, selamat malam. Pak Pandu, Mas Ilham, selamat malam. Ya, terima kasih. Malam juga. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini. Kita langsung berdiskusi soal ini. Sebelum ke Pak Pandu juga Pak Hendi, saya ingin ke Bang Ilham dulu. Bang Ilham, kita ingin mendapatkan update terkini. Bagaimana kemudian KPU melihat jalannya kampanye hari pertama di hari Sabtu ini 26 September 2020, apakah kemudian protokol kesehatan ini sudah berjalan sesuai komitmen yang mengarah atau merujuk kepada PKPU nomor 13 tahun 2020, Bang? Ya, sampai sore ini saya belum mendapat laporan, belum mendapatkan laporan dari provinsi atau kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada. Tetapi prinsipnya saya kira seluruh pasangan calon yang sudah ditetapkan ini akan bekerja atau kemudian melakukan kampanye sesuai PKPU 13. Karena sekali lagi komitmen terhadap bagaimana kita tertib dalam pandemik COVID-19 ini agar kemudian
potensi terpaparnya masyarakat, terpaparnya calon dan terpaparnya penyelenggara, itu bisa kita minimalisir atau bahkan kita tiadakan, tergantung kepada kita semua disiplin dengan protokol pencegahan COVID-19. Jangan ada lagi arak-arakan, jangan ada lagi konser-konser dan sebagainya. Kita sudah tetapkan sesuai dengan peraturan KPU nomor 13, ada tatap muka. Silakan gunakan metode tersebut. Kemudian kampanyenya bisa via daring. Silakan Bapak Ibu sekalian pasangan calon memanfaatkan daring tersebut. Ya. Jadi nanti kami juga akan memberikan kesempatan kepada para calon untuk bertemu tatap muka. Tapi jumlahnya hanya 50 orang masuk tim kampanye. Ya. Nanti bisa kita hitung itu. Jadi nanti ada Bawaslu atau petugas kami untuk memastikan bahwa berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik seperti apa indikatornya? Menggunakan masker, panitia kampanye menyediakan hand sanitizer, ya. Kemudian juga physical distancing dengan baik. Dan itu harus ada di ruangan. Ya, ruangan yang kapasitasnya tentu lebih besar dibandingkan dengan jumlah peserta kampanye tersebut. Nah, jadi sekali lagi KPU sudah membuat Rabu sudah membuat aturan. Nah, ini mohon ditaati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bang Ilham, kita ingin mendapatkan lagi pemahaman apa kemudian yang terkandung atau turunan dari pasal 88C ayat 1 dan juga pasal 57 dari PKPU nomor 13 2020 ini, Bang. Ini kenapa? Karena memang memastikan lagi bahwa semua pihak ataupun juga semua siapapun lah itu yang menjadi peserta dalam Pilkada Serentak 2020 ini mendapatkan pemahaman ini, begitu, Bang? Ya, saya kira tinggal dibaca ya, Mas, ya. Dibaca dan kita juga sudah akan melakukan sosialisasi kepada seluruh pasangan calon dan partai politik pengusung agar kemudian menjalankan peraturan tersebut. Kenapa dibuat seperti itu? Karena begini, pengalaman pendaftaran calon kemarin menjadi heboh. Sehingga banyak sekali masyarakat sipil dan sekelompok masyarakat meminta kepada kita untuk menunda pilkada. Kenapa? Karena memang tidak ada komitmen dari pasangan calon, dari partai pengusung, ya, untuk kemudian betul-betul menjaga agar tidak ada kerumunan di masa pandemi sekarang. Harus ada di mindset kita, ya, harus ada di mindset kita bahwa saat ini kita menyelenggarakan pilkada ini di masa pandemik. Ya, siapapun orangnya, siapapun yang mendukung, gitu ya, harus mengikuti protokol COVID-19, protokol pencegahan COVID-19. Jika tidak, maka tentu saja banyak pesimisme dari masyarakat terkait dengan terpaparnya orang dengan COVID-19 karena metode kampanyenya, komitmen dari calonnya yang tidak mengindahkan protokol pencegahan COVID-19. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, penting kita jaga agar kemudian pilkada ini kita bisa lanjutkan. Dan saya apresiasi kemarin ketika pencalonan dan pengambilan nomor urut, alhamdulillah tidak ada kasus yang kemudian bisa berpotensi memaparkan COVID-19 di klaster pilkada. Nah, ini kita jaga betul. Karena KPU sama ini menjaga betul sebagai penyelenggara. Contoh, ketika kami mengirimkan petugas menjalankan pekerjaan atau tahapan verifikasi calon perseorangan. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan ke kami bahwa ada petugas kami yang terkena COVID karena pekerjaan tadi. Kemudian juga PPDP. Petugas kami datang dengan face shield, dengan masker, dengan sarung tangan, datang door to door ke masyarakat untuk kemudian memastikan mereka dapat melaksanakan hak konstitusionalnya dengan terdaftar di DPT. Alhamdulillah juga tidak ada kemudian laporan kepada kami bahwa ada petugas PPDP kami terpapar COVID-19. Nah, ini tentu saja juga harus menjadi komitmen kita bersama. Tidak hanya kami sebagai penyelenggara. Tanggung jawab ini tidak hanya ada di pundak kami sebagai penyelenggara. Bang Ilham, kita sudah dapat poinnya walaupun hari ini hari pertama masih tersisa 70 hari lagi kita KPU dan Bawaslu juga akan memantau bagaimana kemudian jalannya kampanye ini. Saya ke Pak Hendy. Pak Hendy, saya ingin memastikan lagi dengan adanya restriksi begitu ya, adanya aturan-aturan atau batasan yang cukup ketat
bagaimana jalannya kampanye bagi pasangan calon yang akan mengusung visi dan misi untuk masyarakat di daerahnya. Bagaimana Anda kemudian mengatur strategi kampanye agar batasan-batasan itu dilakukan, tidak keluar dari koridor yang ditetapkan, karena kemudian ada sanksi dan penegakan hukum yang akan disandang begitu kalau aturan ini dilanggar. Silakan Pak Hendy. Ya, Mas Ferdi, Mas Ilham ini adalah representasi dari KPU. Kita tadi sudah bercerita banyak kepada kita bahwa hari ini bangsa kita ini lagi pilkada di saat pandemi COVID. Oke. Dikeluarkanlah PKPU nomor 13 tahun 2020 yang kemudian sudah sangat detail melarang untuk mengadakan kegiatan yang mengundang massa, misalnya konser musik, misalnya kegiatan olahraga seperti bersepeda, jalan santai, termasuk donor darah, semuanya sudah detail. Ya. Kami akan lakukan itu karena kita adalah pelakunya, KPU penyelenggara, dan nanti Bawas yang mengawasi dan mungkin bisa juga memberikan sanksi kalau terjadi pelanggaran. Cara kita sederhana saja. Yang diperbolehkan di dalam PKPU itu yang kita lakukan. Apa itu? Misalnya pemakaian media sosial, pertemuan virtual, lalu misalnya belusuan. Belusuan itu bagian daripada door to door yang akan kami lakukan dengan konteks kehadiran misalnya peserta di dalam kegiatan itu dimaksimalkan 50, ini nanti akan memperbanyak tim sukses yang menjadi bagian daripada representasi calon, yaitu Hendy dan Ita, supaya semuanya dapat. Ya. Oke, Pak Hendy, Anda tidak melihat bahwa ini adalah sebuah aturan yang merugikan bagi paslon dan tim pemenangan atau tim kampanyenya, atau bahkan Anda melihat ini adalah memang ini the real battle gitu, atau tantangannya memang ini di masa pandemi begitu, atau bagaimana? Ya, saya rasa ini tantangan buat semua pasangan calon. Artinya pada saat kita memahami aktivitas ini dilakukan pada saat pandemi, pasti tujuannya adalah tujuan untuk hal yang lebih tinggi lagi, supaya pilkada ini tidak menjadi klaster-klaster COVID-19. Nah, apakah dirugikan? Saya rasa dari sudut pandang mana kita harus menganalisis ini. Cuman kalau masing-masing calon kemudian menerapkan seperti yang diinginkan KPU, tidak ada yang dirugikan. Dan pasti juga semuanya tidak ada yang diuntungkan. Artinya tergantung agresivitas, tergantung metode, kreativitas dari masing-masing pasangan calon untuk kemudian bisa melakukan aktivitas tanpa melanggar PKPU nomor 13 tahun 2020 ini. Oke, artinya Anda melihat ini adalah sebuah tantangan sehingga kemudian kreativitas dipacu lagi agar mencari cara-cara yang lebih strategis yang kemudian tetap dalam koridor protokol kesehatan. Saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, bagaimana kemudian melihat situasi seperti ini, Pak? Ada 71 hari masa kampanye akan dilakukan oleh pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada serentak 2020. Alarm tentang adanya klaster-klaster baru pilkada yang sering kita dengar beberapa waktu lalu ini, Pak, juga kemarin sempat disampaikan sudah mulai berbunyi begitu pada saat beberapa waktu lalu, tapi kemudian dirubah regulasinya sehingga kemudian dipastikan tidak terjadi lagi. Tapi dijawabnya nanti, Pak. Kita break dulu. CNN Indonesia Prime News segera kembali usai jeda. Kita kembali dalam diskusi kita malam ini masih dengan sejumlah narasumber saya yang bergabung lewat sambungan Zoom dari luar studio. Kalau tadi KPU sudah mengatakan bahwa kemudian regulasi yang baru lewat PKPU 13 nomor tahun 2020 ini sudah mengatur semuanya disesuaikan dengan situasi saat ini cukup adaptif dengan pandemi COVID-19, dan juga kemudian tadi Pak Hendy juga mengatakan ini bukan sebuah tantangan, ini bukan satu hal yang merugikan begitu, tapi tantangan untuk mencari cara-cara lain agar kemudian visi dan misi akan tetap bisa tersampaikan begitu lewat kampanye-kampanye yang dilakukan. Saya ingin ke Pak Pandu. Pak Pandu, kan kita tahu bahwa alarm tentang adanya potensi infeksi dengan
penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 ini sudah terlihat dari masa pendaftaran waktu itu, di mana kita tidak pungkiri ada data soal kasus petugas Bawaslu begitu, dan juga bahkan calon kepala daerahnya juga sudah ada yang positif tapi juga mendaftar. Nah, ini yang ingin kita pastikan lagi Pak Pandu, bahwa kemudian ketakutan ini apakah bisa diikat dari regulasi yang ada sekarang, atau bagaimana kemudian ini kita membaca situasi ini? Masih hari pertama. Pak Ilham tadi menyampaikan belum ada laporan begitu, tapi masih ada 70 hari lagi ke depan, Pak. Iya, itu tantangan kita bersama. Kita ini kan memang di era pandemi yang sungguh luar biasa ini. Sekarang masa-masa peningkatannya sangat tinggi. Jadi dibutuhkan kewaspadaan, bukan ketakutan, tapi kewaspadaannya harus luar biasa. Oke, luar biasa. Dan semua ya, Pak. ini kan harus selamat. Jangan sudah terpilih nanti malah kena dan tidak selamat. Ya kan? Jadi apa gunanya menang dalam pilkada tapi tidak selamat. Jadi ini tantangan kita semua supaya disiplin dan waspada, dan terlihatlah bahwa walaupun sudah ada aturan, dan seharusnya juga dimotivasi, ada penghargaan pada calon-calon yang bermain ini, yang betul-betul mematuhi, itu harus dikasih reward, jangan yang salah saja yang dihukum. Jadi yang itu juga harus diberikan reward. Dan kemudian juga saya menghimbau nih kepada semua calon ya, ini kan kesempatan untuk menunjukkan kepedulian terhadap masalah pandemi. Jadi juga memberikan, kalau ada ketika mereka lagi melakukan ini ada masalah yang melanggar, langsung berhenti. Ya misalnya ada dukungan-dukungan yang misalnya bertemu dengan 50 orang, tapi tidak mau menjaga jarak, langsung aja berhenti supaya tidak terjadi kasus-kasus yang kita harapkan tidak perlu terjadi. Kemudian juga harus memberikan contoh yang baik bagaimana memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ini kan program edukasi. Ini kesempatan 70 hari ini sebagai seorang pemimpin atau calon pemimpin yang akan datang, memberikan edukasi ke masyarakat, berikan rasa tanggung jawab, ya kan, dan juga harus berikan perhatian terhadap orang-orang yang terdampak. Ini kampanyenya sebenarnya banyak peluang yang kita bisa memberikan rasa empati kepada nakes, pada dokter, perawat, dan sebagainya. Jadi itu harus ditunjukkan. Tapi kan sebenarnya banyak calon-calon pemimpin yang sama sekali seperti tidak menunjukkan kepedulian terhadap masalah pandemi. Jadi inilah yang barangkali dengan kesempatan semacam itu, adanya program edukasi dari calon-calon dari paslon ini kan, mereka kan ahli pidato nih, ahli pidato, bisa memberikan pesan-pesan yang didengar oleh masyarakat dan didukung. Nah ini kesempatan yang kita tidak perlu membayar ahli komunikator untuk mendidik masyarakat. Itu yang harapan saya seperti itu. Oke, Pak Pandu, sebagai mitigasi begitu ya, bisa tidak ya, kita kawal begitu di setiap tahapan ini, bagaimana evaluasinya, potensi resikonya, sehingga kan tahapannya akan banyak nih, KPU akan masih terus bekerja sampai nanti pencoblosan di 9 Desember begitu. Bisa tidak potensi resikonya itu dievaluasi setiap tahapan, sehingga kemudian kalaupun kemudian ada potensi munculnya kasus, ini sudah bisa diantisipasi lebih awal begitu, Pak? Iya, sebelum masuk tahapan diingatkan kembali. Kadang-kadang lupa mereka. Jadi mengingatkan kembali, mengedukasi paslon, mengedukasi masyarakat, mengedukasi massa yang mendukung, ya kan? Ini perlu dilakukan, diingatkan. Ini tidak boleh dalam tahapan ini seperti ini. Dan kemudian kalau ada pelanggaran, apa yang kemungkinan terjadi dan sebagainya. Jadi diingatkan. Kan regulasi itu kadang-kadang tidak hanya cukup dibaca sekali, tapi yang penting diingatkan. Diingatkan, kemudian dievaluasi setelah terjadi tahapan itu selesai. Diingatkan lagi untuk sebelum tahapan berikutnya. Terus saja, kita harus betul-betul ingin semuanya terjadi seperti yang kita harapkan, supaya kegiatan pilkada ini benar-benar aman. Tidak menimbulkan suatu masalah yang
kita sesali bersama nanti. Oke, kekhawatiran itu tidak terjadi. Saya ke Bang Ilham. Bang Ilham, bagaimana kemudian rekomendasi ini? Apakah bisa dijadikan opsi begitu soal reward misalnya jika memang sesuai dengan koridor atau protokol kesehatan akan diberikan apresiasi begitu, dan termasuk juga bagaimana setiap tahapan ini nanti akan dievaluasi karena kan masih panjang nih Bang ya, dan potensi resikonya bisa dikaji begitu dengan sejumlah ahli bahwa di tahapan ini memang berhasil, artinya tahapan selanjutnya bisa dilakukan lebih baik lagi. Bagaimana menjawab ini? Baik, reward memang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ya, yang diatur adalah soal sanksi, Pak Pandu. Mohon maaf. Ya. Nah, rewardnya nanti mungkin Pak Pandu dan teman-teman masyarakat sipil bisa melakukan semacam kampanye gitu ya, bahwa kemudian memilih orang-orang yang komitmen dengan menjaga protokol pencegahan COVID-19 misalnya saja ya. Nah, KPU tidak ada reward. Dalam peraturan perundang-undangan yang diatur adalah sanksi. Nah, sanksinya memang kita tidak bisa memberikan sanksi diskualifikasi. Ya. Karena di Undang-Undang 10 2016 tidak mengatur itu. Ya. Ya. Tetapi kemudian kami bisa membatalkan kampanye yang si calon bersangkutan ya beberapa kali. Oke. Bisa kita hitung berapa kali dia melakukan kesalahan atau pelanggaran, itu bisa kita batalkan. Ini masuknya administratif ya, Bang Ilham ya? Ya. Ini masuknya sanksi administratif nih yang akan diterima ya kalau Sanksi kemudian. administratif, betul ya. Dan kemudian juga tapi di salah satu pasal itu disebutkan juga jika kemudian ada pelanggaran terhadap protokol COVID dan COVID-19, itu bisa dilaporkan oleh polisi dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang lain. Oke. Nah, ini kan juga kemudian ada dari Gakumdu Bawaslu bisa diproses, kemudian dari polisi juga bisa diproses, karena polisi bisa menggunakan peraturan perundang-undangan yang lain. Oke. Ini pidananya berarti juga bisa memberikan efek jerah begitu ya? Undang-undang turunannya ada undang-undang karantina daerah, ada undang-undang kesehatan atau kesehatan darurat begitu ya? Ya, tergantung polisi menggunakan peraturan apa, Mas. Kan disebutkan dalam PKPU kami. Itu disebutkan bahwa polisi bisa menindaklanjuti laporan dari masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Saya ke Pak Hendy. Pak Hendy, bagaimana melihat ini? Apakah kemudian dengan adanya sanksi-sanksi tersebut dan juga rekomendasi dari Pak Pandu tadi bahwa penting juga menyuarakan begitu sembari berkampanye berulang untuk membiasakan pada pendukungnya untuk tetap taat pada protokol kesehatan dan disiplin. Ini yang agak sulit. Gimana menjawab ini, Pak Hendy? Saya rasa ini bukan persoalan sulit bahwa orang pada saat memutuskan untuk maju menjadi kepala daerah, dia pasti niatnya kepingin membuat daerah itu baik, bagus, masyarakatnya sehat semuanya. Nah, sekarang ini kita lagi mengatur, KPU lagi mengatur supaya situasi kampanyenya itu juga bisa untuk meyakinkan masyarakat datang ke TPS, memilih calon, tapi juga sehat. Nah, itu yang sedang diikuti oleh pasangan calon. Maka sebenarnya yang disampaikan baik Pak Pandu maupun Pak Ilham tadi, saya sangat setuju dan mendukung. Tinggal nanti kerja Panwas atau Bawas itu memang harus benar-benar detail dan fokus. Jangan sampai pola kerja masing-masing calon itu kemudian ada semacam pilih kasih. Yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Wah, itu pasti jadi kekacauan. Oke. Chaos gitu ya. Pak Hendy, mendisiplinkan pendukungnya ini yang mungkin agak sedikit perlu effort yang lebih besar begitu Pak, untuk memastikan bahwa protokol kesehatan ini paling tidak minimal yang 3M ini nggak akan dilanggar begitu. Ya kan kita sudah bersepakat nih calon, ada partai pengusung pendukung. Teman partai ini kan tokoh-tokoh juga, ada yang jadi ketua dewan, ada yang di eksekutif, ada yang di posisi strategis, pasti pendukungnya atau konstituennya banyak. Belum juga calon tersebut pasti dia juga adalah public figure. Yang kalau mereka berkomitmen, mereka tinggal menyampaikan pada para pendukungnya, ini kita mau daftar ya, nggak perlu ada arah-arahan, karena sudah dibatasi KPU. Maka datanglah si calon itu dengan partai-partai pendukung. Atau yang kemarin pada saat, hari ini, deklarasi pilkada damai. Di seluruh partai politik ikut bergabung tapi secara virtual, kita ikutin aja. Karena saya rasa semua yang ikutin tahapan-tahapan ini harus kemudian mengikuti aturan PKPU. Kalau enggak, ya kita kena sanksi di bawah.
Oke, tapi Pak di beberapa daerah ada aja yang ngakalin Pak gitu. Misalnya pertemuan di dalam ruangan ini 50 gitu ya, tapi kemudian dia mengundang 200 orang terus ruangannya dibagi 4 begitu. Ini gimana? Apakah kemudian cara-cara seperti ini juga tidak akan dipastikan tidak akan dijalankan begitu atau bagaimana? Makanya Bawasnya harus sevisi, paham benar maksud dari PKPU itu. Oke. Dan sampai satu calon dibolehkan begitu, calon yang lain membagi 4 tidak boleh. Kalau menurut saya maksimal 50 titik gitu aja. Oke. Nggak usah ada koma-komanya lagi. Oke, ini juga memastikan bahwa Anda kemudian juga mengusung apa namanya ya visi di masa pandemi ini untuk membuat semua masyarakat Anda bisa apa namanya bisa tertangani untuk masalah kesehatannya jika kemudian nanti masa pandemi ini belum berakhir begitu. Bismillah Mas Ferdi, pokoknya kami berupaya mengikuti aturan PKPU, tidak coba melanggar, dan juga berharap bahwa prosesi pilkada atau pilwako di Kota Semarang ini luber, jurdil, aman, dan juga sehat untuk seluruh masyarakat yang datang ke TPS. Oke, komitmen itu yang mungkin masyarakat butuhkan. Saya ke Bang Ilham. Bang Ilham senyum-senyum, saya tadi mengatakan bahwa ada akal-akalan 50 orang, 200 orang bagi 4 ruangan. Tapi dijawabnya nanti Bang, kita break dulu. CNN Indonesia Prime News akan kembali usai jeda. Kita kembali lanjutkan diskusi kita malam ini. Saya ke Bang Ilham. Bang Ilham masih dengan kita ya? Masih. Oke, Bang Ilham, tadi sebelum jeda saya sempat mengajukan pertanyaan soal bagaimana kemudian strategi-strategi kampanye yang dilakukan oleh paslon-paslon di daerah. Ada aja celahnya Bang untuk akal-akalan gitu. Di mana aturannya kan dalam ruangan 50 orang nih. Tapi dia mengundang 200 orang terus dibagi dalam 4 ruangan begitu. Tapi kan jumlahnya juga 50-50. Apakah kemudian cara-cara seperti ini juga bisa dimaklumi atau dibenarkan atau bagaimana? Atau ada aturan yang masih belum dipahami secara menyeluruh begitu bagi peserta pilkada serentak ini? Substansi dari PKPU kita adalah membatasi orang, physical distancing, bukan untuk kemudian soal bohong-membohongi, bukan soal akal-akalan dan sebagainya. Oke. Jadi kalau kemudian tidak terpenuhi unsur physical distancingnya dan segala macam, ya kita gerebek, ya. Kita rekomendasi dari Bawaslu untuk kemudian membatalkan kampanye yang bersangkutan. Oke. Gitu ya. Oke. Substansinya kan kita berbeda dengan pengalaman penyelenggaraan kampanye-kampanye sebelum masa pandemi. Masa pandemi kan jelas ketahuan, physical distancing enggak. Kemudian total dari seluruh tim kampanye dan konstituen itu atau pendukung pasangan calon 50 orang atau tidak, kita hitung. Ya. Kemudian dilakukan di dalam ruangan atau tidak. Nah, ruangannya itu apakah kemudian besar atau tidak, atau kemudian bisa kemudian paling tidak setengah dari jumlah 50 orang tadi. Misalnya kapasitas kalau 50 orang berarti kapasitas 100 orang yang digunakan, misalnya seperti itu. Nah, tentu ini sudah kita tetapkan dalam peraturan KPU. Nah, jadi kalau mau main akal-akalan, bohongan, ini kita soal nyawa loh. Kan soal main-mainin soal hukum dan sebagainya. Kita bicara soal nyawa, kita hindari pertemuan-pertemuan skala besar dan hindari juga atau kemudian memperkuat distancing. Oke, artinya ada konsekuensi sanksi yang tegas begitu ya, kalau kemudian ada saja pihak-pihak yang kemudian mencari cara atau mencari celah untuk bisa melakukan hal-hal yang di luar aturan yang sudah ditetapkan. Soal ini Bang Ilham, soal bagaimana modernisasi kampanye kan juga merekomendasikan untuk virtual begitu. Artinya media digital ini juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin begitu. Ini sebagai modernisasi atau modifikasi dari cara-cara kampanye begitu. Apakah kemudian ini juga dipastikan bahwa konsep seperti ini bisa dijalankan oleh seluruh daerah yang akan melakukan pilkada serentak ini, Bang? Ya, tentu ada daerah-daerah tertentu ya. Tapi kalau Semarang saya kira bisa lah semuanya ya. Tapi kalau di daerah-daerah tertentu seperti di Indonesia Timur yang kemudian kita kesulitan untuk mendapatkan akses internet,
Makanya kemudian kita tidak larang pertemuan tatap muka, Mas. Ya. Kita memahami betul tidak semua daerah akan bisa melaksanakan kampanye daring. Tetapi selain daring, tentu saja kan bisa kita gunakan alat peraga kampanye. Ya, umbul-umbul dan alat peraga kampanye, flyer dan sebagainya itu masih diperbolehkan. Ya, jadi sekali lagi saya kira bukan alasan kemudian teman-teman nanti menyoal atau paslon menyoal terkait dengan PKPU kita. Kita sudah buat 2 alternatif, kalau mau tatap muka silakan saja, tetapi tidak boleh lebih dari 50 orang, physical distancing, terapkan protokol pencegahan COVID-19. Nah, kalau mau pakai daring silakan, terbuka seluas-luasnya menggunakan daring. Gitu. Oke, artinya memang semuanya sudah ada pilihan opsi-opsi yang bisa diambil begitu sesuai dengan aturan. Pak Hendy, terakhir saya ke Anda, bagaimana kemudian konsep-konsep digital ini diterapkan begitu, seberapa efektif menurut Anda ini akan bisa membuat Anda bisa menyampaikan visi dan misi Anda dalam situasi yang serba terbatas seperti ini? Ya, saya rasa ini pembelajaran buat semua pihak, termasuk masyarakat Kota Semarang, nanti pemilih di dalam Pilwakot. Karena di dalam aktivitas daring ini, ya cukup banyak juga yang terkaget-kaget. Artinya pada kelompok grassroots ini, pada saat mereka kita ajak pertemuan secara virtual, mereka seperti terkaget-kaget. Tapi inilah tantangan kita. Kita kemudian harus visi ini dengan bahan kampanye yang bisa kita kirim ke mereka, kemudian mereka memahami bahwa situasinya memang begini. Situasinya adalah pilkada di saat bangsa ini sedang pandemi COVID. Jadi dua poin ini harus dapat semuanya. Keadaannya lancar, sehat semua orang, tapi juga COVID-nya tidak ditekan, tidak menjadi klaster yang semakin banyak. Oke, dengan catatan infrastrukturnya mendukung ya Pak Hendy ya? Ya. Oke. Saya terakhir ke Pak Pandu. Pak Pandu, artinya kemudian protokol kesehatan menjadi harga mati, Pak, untuk melaksanakan seluruh tahapan pilkada serentak ini sampai selesai nanti, bukan soal pilkadanya harga mati, tapi protokol kesehatannya yang harga mati ya Pak ya? Iya, jadi memang tantangannya adalah bagaimana protokol kesehatan itu betul-betul diterapkan. Karena seringkali nanti banyak godaannya juga, ya kan, menurut saya, atau digoda oleh pasangan lain. Nah, jadi jangan terpancing lah, jangan terpancing, jangan terprovokasi, ya, tetap bertahan pada untuk upaya melakukan protokol kesehatan. Karena kita harus menjaga agar benar-benar pilkada ini suatu pilkada di Indonesia yang sukses, yang aman, tidak ada timbul pelanggaran yang meningkatkan risiko. Dan ini kan yang kalau kita khawatirkan kan nanti akan memburukkan lagi nama bangsa, bahwa di era pandemi pun terjadi kita tidak bisa menerapkan hal-hal yang sederhana. Ini menurut saya berkreatif lah, tapi jangan diakal-akalin ya. Kreatif, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Nah, tadi saya melihat masih banyak kegiatan-kegiatan yang lupa menggunakan masker. Jadi diusahakan betul-betul semuanya menggunakan masker. Kalau perlu maskernya seragam. Jadi masker itu menjadi suatu contoh yang bisa benar-benar contoh disiplin dan bagian daripada kampanye. Kalau kemarin-kemarin kampanyenya kaosnya yang disablon, maskernya yang disablon nggak apa-apa ya Pak Pandu ya? Iya. Dan itu kan menarik kalau yang ada, kita bisa mengundang selebriti yang biasanya nyanyi atau apa, sekarang memperagakan bagaimana cara pakai masker yang benar. Dan semua ditunjukkan gitu kan. Waduh, luar biasa itu sebenarnya. Jadi banyak kok hal-hal yang kita bisa menggunakan suatu bentuk-bentuk supaya masyarakat mendukunglah, wah ini calon kita memang seorang pemimpin yang mau bisa membuat pandemi ini bisa cepat selesai. Oke, Pak Pandu. Bang Ilham paham betul itu ngangguk-ngangguk. Artinya kemudian protokol kesehatan ini menjadi harga mati. Tidak ada kemudian lagi celah yang dimanfaatkan oleh siapapun, termasuk juga masyarakat itu sendiri. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa kemudian dalam masa kampanye ini dan tahapan pemilu, termasuk pilkada serentak ini, semua orang terlibat. Tidak hanya penyelenggara dan juga peserta dan masyarakat itu sendiri, agar memastikan
apa kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan oleh semua pihak ini tidak terjadi yang disebut dengan klaster pilkada serentak 2020. Terima kasih Pak Pandu sudah bergabung. Sehat-sehat Pak. Bang Ilham, terima kasih. Sehat-sehat terus. Dan juga Pak Hendi, sukses. Terima kasih Pak sudah bergabung. Sehat-sehat semuanya. Kita berjumpa lagi di dialog selanjutnya. Di tengah angka kasus positif COVID-19 yang tidak kunjung turun, pelanggaran protokol kesehatan justru kembali dipertontonkan pejabat publik. CNN Indonesia Prime News segera kembali.